A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman sertuh leh peluput barikeleh dari rayuk bak hikayah sertuh leh peluput hikayah telah meriwayatkan oleh Zadan daripada Abdullah bin Mas'ud, telah meriwayatkan oleh Zadan menana menulis necok daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Salman Al-Farisi. Abdullah bin Mas'ud ni dengar ceritanya daripada Salman Al-Farisi, putra kisah ji, putra cerita ji yang kenyahu ke bahawa adalah pada Bani Israel, dari golongan Bani Israel, satu perempuan zaniyah Nathira urinang tukang penzina. Makna zaniyahnya penzina. Akhirnya perempuan itu tukang menyanyi. Bahasa katanya penzinanya pelacur. Ada seorang perempuan lacur, dan dianya itu adalah penyanyi yang memfitnahkan orang, yang memfitnahkan orang dengan jamal keelokannya. Nasiro lacur, perempuan pelacur, dari kalangan Bani Israel. Dia itu menebar kejahatan, mana memfitnahnya tebar kejahatan. Kan tebar kejahatan dia pegah-pegah kegop kannya maksudnya. Gimana cara? Dengan jamal keelokannya. Jamalnya cantik, keelokan tu cantik sih. Ada jih menimbulkan fitnah, menimbulkan keburukan terhadap orang lain dengan sebab cantiknya, dengan sebab tari ji yang ji dipeduh-peduh tari sehingga gop jatuh berzina dengannya. Ini makna memfitnahkan orang dengan kecantikannya sehingga gop terpengaruh karena ji berat tari ini sehingga gop harus berzina dengan ji. Nyamban kan memfitnah, dia memfitnah bahasa tanya ya babah kannya. Artinya dengan keelokannya itu ataupun kecantikannya itu membuat orang-orang lain jatuh dalam kejahatan zina, dan adalah pintu rumahnya senantiasa terbuka dan ia duduk atas sarir membetuli pintunya. Yang mana perempuan itu, perempuan zaniyah tersebut iji hirumoh hinai pre hirumoh pre hurung bahasa boh tempat, bahasa boh bilik dan juga bahasa boh rumah. Jadi hidup hirumoh pintu dibuka, hidup timang santuk dengan pintu ngadih oleh urang. Maka tiap-tiap orang lalu dengan dia, tip-tip orang yang melewati pintu rumahnya dan menilai ia kepada perempuan itu, dan urang ikalan kepada urinangnya. Iji hidup hinan, ibuka aurat tentu saja nggak terpengaruh orang lain. Tira urinang yang tari sehingga urung-urung yang lewat bak pintu rumah ji semuanya kena fitnah dengan dia. Artinya semuanya terpengaruh dengan kecantikannya sehingga rata-rata nahut genek muzina ngaurinangnya. Dan tiada diizinkan masuk kepadanya melainkan ada hadir 10 dinar atau lebih. Apabila naurung yang ingin masuk ke rumahnya, artinya ingin berzina dengannya, maka ji ibuh tarif payah bapeng 10 dinar ataupun lebih. Kok tak jadi 10 dinar nyumbang tanya orang 10 dinar padi 15 mayam lebih kurang. Sebab 1 dinarnya semanyam setengah. Demamnya 10 karena 15 kan? Semanyam setengah kali 10 kali 15. Kan 2 mayam, semanyam setengah yang lebih kurang. Jamban ni kedinan payah juk peng. Juk peng 10 dinar ke ji supaya ji baru mau untuk berzina dengannya atau lebih. Kemudian lalu dengan dia satu orang abid. Kemudian bak sabah huruf
lewatlah bak pintu rumah ji siro urung abid, siro urung ahli ibadah, siro pemuda yang ahli ibadah dari golongan Bani Israel, maka melihat abid itu akan dia. Ikalan le urung ahli ibadahnya, le pemuda ahli ibadahnya, ikalan nurineng buno yang duduk dalam rumah. Ikalan kecantikan ji, dan ia duduk atas sarirnya, yang mana urinengnya geduk atas tempat duduk ke, atas ranjang bahasa katanya, atas kursinya nyanjut. Sarir boleh diartikan ranjang, kursi boleh. Jadi ternyata laki-laki itu kena fitnah ia dengan dia, yang mana urung agam bunuh, ahli ibadah bunuh, kena fitnah. Rupanya keneng kejahatan si perempuan bunuh, terpikat dengan cantiknya si perempuan bunuh, dan tiada memilih ia akan dirinya. Makna tiada memiliki ia akan dirinya, rupanya ji tidak dapat menguasai dirinya, sehingga terpengaruh ji untuk dilakukan perbuatan jahat dengan perempuannya. Maka menghimpun ia akan beberapa dinar, kemudian datang ia kepada pintunya. Singkat cerita, imitalah peng ini beberapa dinar, yang ke lagi bunuh 10 dinar untuk yang merempak ngurinangnya. Memang dit urung terlepas, dum ahli ibadah hampa urung abid kena fitnah dengan cantik perempuan bunuh. Dit urung terlepas daripada perempuan lacurnya. Jadi rupanya urang agamnya bunuh, ahli ibadahnya bunuh juga kena fitnah, yaitu termakan dengan kecantikan si perempuannya. Maka menyuruh perempuan itu akan bahwa ia serahkan beberapa dinar itu kepada wakilnya. Jadi masuklah si laki-laki ini pada suatu hari kepada rumah si perempuan tersebut, joklah peng, dan pengnya iu serah bak wakil ji. Rupanya naurung yang terima peng sih, kan diterima gerau ji. Atau orangnya menyolaki kelacur kan, hai berbuat zina dengan ji, nya jok peng dengan ji. Rupanya iu joknya bak wakil ji, bak wakil di ujuk. Maka datang ia kepada perempuan itu pada tempatnya. Jadi bak wate yang kadi janjikan, datanglah si laki-laki tadi, si abid bunuh pada tempatnya si perempuan tadi, dan sesungguhnya telah menghiasi ia akan dirinya, dan duduklah laki-laki itu sertanya atas sarirnya dengan kesukaan. Si perempuan itu pun telah siap dengan kecantikannya, terbuka auratnya, serta kasiap dengan pakaiannya. Jadi dengan segala sesuatu hal lah kasiap, dan si perempuan, si pemudanya juga, karena katruk kena hiduplah dia itu di atas ranjang si perempuan itu dengan penuh kesukaan, dengan kegembiraan. Maka mendapat akan dia Allah Ta'ala dengan rahmatnya dan berkat ibadatnya. Rupanya dengan keberkahan ibadah si pemuda bunuh, urung ahli ibadat bunuh, dan sayang Allah terhadapnya, maka jatuh pada dirinya takut akan Allah Ta'ala. Hana sempat dia itulah melakukan perbuatan keji bersama si perempuan tadi, tiba-tiba teka ia lah mati je. Cukup berat ia di uragam yang ahli ibadahnya. Jatuh pada dirinya takut akan Allah, dan bahwasanya ia melihat akan dia di atas arasnya, dan ia di dalam yang haram, dan bahwasanya ia melihat akan dia di atas arsyun, arasnya menyebut apa makna aras Allah. Jadi arsyunnya ada makna kursi ataupun ranjang pengantin. Ikalan terdro ya teh ranjang ya hidup bunuh, hai ranjangnya ranjang tinang bunuh ya hidup bunuh, dan dia itu dalam perbuatan yang haram. Ijih ka hidup atas ranjang gop, dan jihnya kadruh dalam perbuatan jahat, perbuatan haram, maka gemetar dirinya dan berubah warnanya. Memukul itu si abid bunuh, dan berubah warnanya pucat punya bahasa katanya. Tekalan putakan perempuannya tiba-tiba tubuh jih gemetar dan pucat muka jih. Hai tak bak dih udroi kaidu atas ranjang gop, oleh jih dalam perbuatan haram dan perbuatan laganya hantam pernah kubut berken. Maka berkata perempuan itu, watekalan leurinengnya bunuh, lelacurnya yang bawa uragamnya ka bergetar, kam kekedi dan mukai ka pucat ikun. Hai laki-laki, hai wahai uragam,
apa yang mengenai akan dikau pakan dronio pakan dron kapucat ne pakan dron kahia ne kemudian menyebab dia pusakit ne kemudian maka berkata laki-laki itu ikun laki-lakinya bahwasanya aku takut akan Allah Tuhanku hana lung adalah cukup ya lung ke Allah Ta'ala Tuhan lun maka izin olehmu bagiku dengan keluar ya lung tak ke Allah Ta'ala maka bidin ke lung bahlung awal mentang bahlung tubit mentang dari rumah drone maka bahwasanya hartaku yang pada wakil engkau itu bagi engkau halal sedangkan peng yang kalung juk bunuh bak wakil kata nyo hana payah bayu li nyo kahalu juga kata nya baikkeun pokok jih long mentang tabidin untuk long tubit dari rumah drone ni maka berkata perempuan itu ikun laurinongan baginya seolah-olah engkau tiada pernah engkau berbuat pekerjaan ini itanya yang berarti drone berarti hantam pernah nepu but-butnya selama udip ne nya bahasa katanya hantam pernah nepu but-but yang laganya maka berkata ia tiada hantam pernah lalu lakukan perbuatan yang laganya yang bani jawab le urang abid bunuh maka berkata perempuan itu ikun laurinang lacurnya dari mana engkau dan apa nama engkau ya patah dasar kata pak kampung tu eron pak kampung ne dan thonan ne ya nyamban ditanya le urinangnya maka mengkhabar ia akan dia bahwasanya ia daripada karya begini lun adalah berasal daripada kampung pulan dan kampung dan namanya begini dan nama lun pulan berasal dari kampung pulan ataupun dari daerah pulan maka mengizin ia dengan keluarnya maka ternyata si perempuan tadi pun mengizin kepada si laki-laki itu untuk keluar daripada rumahnya maka linyan keluar ia itu billah uragamnya padahal ia menangis atas dirinya makanya maka hanadihli maka jatuh haibah pada hati perempuan ya ini jadi laki-lakinya sambil keluar yang sampai ikli iji abid bunuh ikli iji maka bakwatenya disaksikan lagi yang kejadian leurinangnya maka jatuh haibah pada hati perempuan dengan berkat abid ya teka rasa haibahnya dapat diartikan maknanya takut karena takut itu ada 3 lafai khasyah khauf dan haibah tingkatan yang pertama khauf tingkatan yang kedua khasyah tingkatan yang ketiga haibah takut disertai merasakan keagungan Allah itu haibah ya nyamban jadi terasa hebat dalam hati merasa ya dan duh keagungan Allah bakwatenya mereka hantam pernah mereka cukup jai kai pubu maksud hantam pernah rasa ya dan duh hebat haya Allah perkasa Allah agung Allah hana duh truk bak kalinya gara-gara si pemuda bunuh kajatuh haibah pada hatinya perempuan dengan berkat abid bunuh dengan keberkahan si ahli ibadatnya kajatuh haibah karena rasa takut disertai mengagungkan Allah keagungan Allah maka berkata perempuan pada dirinya itu maka berkata perempuan pada dirinya yang mana ikun ba'draw kedraw aja pegahabat siraw ini laki-laki permulaan berbuat dosa nyo uragamnya nyo pun baru berbuat dosa maka takut akan Tuhannya cukup ye ke Tuhan ni padahal baru 3 berbuat dosa dan aku berbuat dosa masa begini tahun sedangkan long pubut dosa zina dosa lacur mulai tahun pulan mulai pada 10 tahun yang bahasa katanya kamu tahun long pubut zina long pubut lacur dan bahwasanya Tuhan yang ia takut daripadanya ialah Tuhanku padahal Tuhan yang jihya saban lagi Tuhan long tapi baru 3 pubut dosa lagi nyoya ke Tuhan ni ilung kamu puluh tahun kalau pubut dosa dari tahun pulan kalau pubut dosa nyo padahal Tuhan long dengan Tuhan ji sama sit maka seyogyanya bagiku maka sebenarnya laginya adalah bagi lon bahwasanya takutku terlebih sangat daripada takutnya sebenarnya long berlebih ya long daripada ya ji menyojih laginya ya padahal baru 3 di pubut maksud pulom lah long yang cukup jai kalau pubut maksud yang sebenarnya long berlebih ya long daripada ya ji nya nikun bakro si perempuannya
maka bakwatanya taubatlah perempuan itu kepada Allah Ta'ala. Ternyata perempuan lacur tadi yang kamu peluk ton ibu zina diji, maka dia itu menyatakan dirinya bertaubat kepada Allah. Adakah watai jika bertaubat menutup ia akan pintunya. Hanali buka pintu je no. Hanai perih agamli, dari perih agamli lewat. Menutup ia akan pintunya atas segala manusia. Kai pintu rumah ditutup dan memakai ia akan kain buruk-buruk. Hanai pakai le yang lagak yang sederhana pakai dan berhadap ia atas berbuat ibadah. Masya Allah. Dan dia ini sekarang yaitu terjun dalam berbuat ibadah dengan barang yang dikehendak oleh Allah. Hana dua haditna. Yang jelas ile diibadah kepada Allah Taala sabi-sabi. Hanya si perempuannya. Maka berkata ia pada dirinya, dalam-dalam ji sabi-sabi diibadah ilaki ampun ba Allah Taala ikun ba dro kedroi, mudah-mudahan sampai aku kepada laki-laki itu dan berkawin aku dengan dia. Ya, dijino kai tobat. Mudah-mudahan long butruk long ja berempak long ngauragamnya, long lonok kawin mentang ngauragamnya. Karena dijino ka bertobat kan hawa dijid beribadat lagi uragam bunuh. Ya, dan dapat aku belajar daripadanya. Ya, kalian watai di hijrah haji ikoh buku waju mubacut dosa hanai pubutli. Nyo tobat yang sempurna, nyo merupakan hikmah luar biasa ante. Sebabnya pembahasan dia angkat kisahnya bagdanyo yaitu fadilah taubat yang keempat. Ini kan tentang masalah taubat, keutamaan dalam daripada bertaubat. Makanya seburuk apapun katanya pintu taubat mentang terbuka. Contoh pelacurnya kamu tonton di pubut lacurnya. Kamu tonton di Medina, tiga macam tamzina dalam kehidupan dekat banhi itu. Pulamnya mu tonton di Medina aja. Ya, nyamban tapi watai jih bertobat yang luar biasa. Jadi tengah-tengah di ibadat, di bertobat kepada Allah Taala, tekunlah mati jih. Mudah-mudahan long merempak long lelaki-lelaki ahli ibadat bunuh dan long kawin long dan jid adalah jih matang ke suami long ingin belajar ilmu agama daripadanya. Belajar daripadanya pekerjaan agama dan menolong ia bagiku atas ibadat sebagai pembantu lon untuk lon lakukan ibadat dengan si laki-laki tersebut. Ibadat bagi Tuhanku. Maka bersedia ia dan membawa ia sertanya akan beberapa harta. Bersedia menyiapkan persediaan, menyiapkan perbekalan. Coklah belanja seukuran yang dicok keroi dan membawa sertanya akan beberapa harta. Siap-siap ji dan dia bersedia berarti mana berarti jadi dia itu menyetujui berarti setuju ingin ji ini kawin dengan uragam bunuh dan kemudian iaitu coklah harta-harta dan khadim ipakat jak urung yang khadim ji maka pergi ia kepada karyah laki-laki itu karyah kepada daerah tempat tinggal laki-lakinya ipegah sekali bunuh kali tanya pada kampung di ji pada daerah ji kamu pat jadi ya sitatlah uragamnya leurinangnya dan bertanya ia daripada laki-laki itu dan ji tanya mbak urung patah daerah uragamnya maka dikhabarkan orang ipegah te leurung akan laki-laki yang abid itu bahwasanya maka dikhabarkan orang akan laki-laki yang abid itu maka ipegahlah leurung bahwa uragamnya tinggal di negeri pulan bahasa tanya ataupun di kampung pulan di daerah pulan bahwasanya datang perempuan bertanya maka dikhabarkan orang akan laki-laki yang abid itu bahwasanya datang perempuan bertanya daripada engkau maka keluar abid maka dikhabarkan orang akan laki-laki yang abid dikhabarkan orang urinang yang kaitannya tentang pani patrah tu laki-laki daerah tu laki-lakinya tinggal rupanya berita tersebut sampai kepada abid ipegahlah leurung ba abid tersebut bahwa naurinang ya sitat-sitat draw ni yang benar naurinang ya sitat kata maka keluar abid kepadanya rupanya dia ahli ibadatnya pun itu bid dari tempat draw itu yang merempak ngurinangnya hai sebab memang karena urung ya sitat ji kayak itu bid dia merempak hana tipu oleh uragamnya bahwanya nawa inang yang ingin berbuat lacur dengan dia maka tatkala melihat akan dia kai itu bid lah dari tempat berarti hiji katruklah urinangnya mbak tempat tersebut dan ipegah le sira urung mbak urung ahli ibadat bunuh bahwa na urung yang sitat ji kaya merempak maka tatkala melihat akan dia oleh perempuan itu watai kalan urung agamnya le urung inangnya
Artinya orang inang ikalan uragamnya membuka ia akan mukanya. Hai bunuh ji pakai cadar, pakai tutup wajah. Kan kai buka muka, hai mangai turi pada pegah. Mangai turi lah uragamnya supaya umpama mengetahui abid akan dia. Supaya ngai itu pun le urang abid bunuh, le urang ahli ibadat bunuh, berarti yang datangnya adalah perempuan jamun. Yang pernah ji dina berbuat lacur dengan ji. Maka tatkala melihat akan dia oleh abid, maka kenal ia akan dia. Nyo memang hana gugah di natun ka berpisah. Ada pikam puluh tahun nilai kenangan pahit, ya kan? Nyan kan kenangan yang menakutkan, yang mengerikan, yang kan tinggal tapi. Jadi awatai buka muka, penutup muka haji, ikalan tu leurinang nyan, ikalan leuragam nyan, perempuan yang jamun nyan, kan cukup gai curi. Maka teringatlah ia akan pekerjaannya yang dahulu. Tingat tu pekerjaannya yang dahulu. Hai tinggal ni perempuan ini adalah perempuan yang ingin mengecan dengan dia. Maka menjerit ia akan satu jerit. Rupanya agamnya watai kala nurinangnya mutu kejut itu sehingga dia itu menjerit dengan satu jeritan lempah raya yang musuh. Raya yang musuh. Rupanya watai musuhnya maka keluar rohnya mati ia. Musuh lempah raya meninggal watanya aja. Yang kemudian terkepai. Ditnan herd arwah itu kala nurinangnya tinggal kejadian jamun. Musuh lempah raya meninggal itu. Maka tinggallah perempuan itu duka cita menggundah itu cukup sedih urinangnya padahal urinangnya ni aja untuk niat baik kan ni nak pakat berbuat lacur lenyo. Maka tinggallah perempuan itu duka cita ka gundah datang ka sedih urinangnya dan berkata ia pada dirinya ikun lambak dro kedro aku datang karena dia dan sesungguhnya dia telah mati ia. Padahal long jak bagoknya hai tujuan untuk geget untuk bujuk ke suami ji nak lakai kawin dengan ji cuman ternyata ji huranya pikah nale ka mati. Maka berkata perempuan itu bagi ahli karya ikun leurinangnya bak urang kampungnya bak urang daerah truk ji bunau adakah bagi abid itu seorang daripada kerabatnya yang berhajat kepada perempuan itanya pukehna dari keluarga urang yang ahli ibadatnya keluarga dari urang yang ka meninggalnya puna uragam lain yang perle ke urinang yang berhajat kepada perempuan yang perle kena kawin dengan urinang. Maka berkata mereka itu baginya ada na keluarga ada bagi laki-laki yang abid itu saudaranya yang saleh. Saudaranya si urang yang abidnya uragam yang saleh sid taat isid tetapi papa tiada ada baginya tiada adanya tiada ada baginya tiada ada harta baginya sang menan tiada ada harta baginya sira urang yang gasin cukup gasin tapi keluarga haji saudara haji tapi saleh sid taat sid tapi hana peng hana belanja hana sapuna haji tapi tak taat maka berkata perempuan tiada mengapa dengan dia hana masalah asai mentang ji taat hana pupu. Maka bahwasanya ada bagiku harta yang memadai akan kami. Hana pu menyuku soal belanja hana baklum. Sip untuk kamu mudik-udik menji hana masalah. Asai mentang puna saudara ipu hana. Maka datang saudaranya. Maka truklah saudara si laki-laki bunuh. Hai punya saudaranya pun daleh man. Ini terkejut iji. Sabak hana mituri piawak inangnya dan berkawin ia dengan dia. Mekawinlah uragamnya dengan urinang bunuh. Dengan pelacur bunuh yang ka bertaubat, maka dapat anak dengan dia. Hasil perkawinan tersebut lahirlah anak Ritnaro anak 7 orang sekalian jadi nabi pada Bani Israel. Masya Allah lahir 7 dro anak men 7 dro jik ke nabi nyukunya fadilah bertaubat kala yang kejut ayah dengan mak bertaubat beget akhlak je supaya anak get itu yang minta anak orangnya beget kala pandai get anak menyatanya hana beget dro tilai. Jadi urung ciknya bupah le karena hasil daripada bertobat fadilah daripada bertobat luar biasa. Anak daripada pelacur gepegat oleh Allah Taala menjadi para nabi mentujuh draw je ke nabi. Kan luar biasa. Makanya kalian tira urung juga terima taubat oleh Allah Taala. Kalau karena ini ancaman kan dalam sebuah hadis tibaran kata manteng ismale gob dengan sebuah dosa yang pernah hipubut leji padahal iji dino kai bertobat. Nyan hang pemate le urunyan melainkan geperasa dosa lagi pernah hipubut le urun je pai
maka dia hanya pegah-pegah ke gop masa lalu gop yang rela jina watai kaget hanya cerita le masa lalu gop yang rela ani kala dikna masa lalu pelacurnya mau tonton iji jadi lacur penzina tapi watai geterimang tobat oleh Allah Taala lahir anu nabi mandum luar biasa. Yang kejut ada tacok hikmah ini tidak ada istilah terlambat untuk menjadi orang yang bertaubat kepada Allah karena pintu taubat masih terbuka lebar. Ini yang pertama. Olehnya apabila ingin keturunan kita menjadi orang-orang baik, maka perbaiki diri katanya. Anu bersaleh, yang gimana cara katanya baik salah tetapi bersaleh droi le supaya saleh anu. Sebab itu kan hai lagi pepatah haju mekrima kan? Mekriu. Mekriu ke mekriminya. Mekriyah, mekriana ataupun mekrima, mekriana kemenang. Nya lagi nyaiji. Olehnya alam kena urang keun. Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya kan? Kemenang lagi. Jadi anak-anak katanya anak jauh-jauh di model lagi katanya kebenaran nyamban. Jadi perhatian pegah perbaiki diri katanya agar supaya keturunan-keturunan tanya juga akan menjadi baik. Tanya minta perumah yang gak-gak ditanya pernah merempak yang gak teman hana pegak-gak draw dile. Jadi urinangnya dia kan kagak ipegak draw ile sehingga merempak urung saleh lah kau. Jadi tak perlu tik melintai katanya berempak urung malim-malim. Nya anak katanya oleh. Kadang si semayang tan. Nyamban. Jadi benahi diri kita dulu. Jadi perlu pegah ternyata karena dia itu bertobat imkawinlah dengan orang yang saleh dan lahir anak 7 roh men-7 roh jadi nabi Bani Israel dan ini sekaliannya dengan berkat benar dan taat dan baik niat. Nyo mandum-mandum adalah dengan berkat benar betul jih dalam bertobat dan taat jih setelah bertobat dan bagus niatnya mendapat kemudahan dari Allah Ta'ala luar biasa. Allahumma rzuqna taufiqa wal hidayah amin. Ya Allah urzuqna beri rizki olehmu akan daku mana urzuqna beri ya Allah berikan olehmu akan kami akan taufik dan akan hidayah amin berkenan olehmu ya Allah. Banyak cerita mana-mana dari pun bunuh sampai habis memakna tat kisahnya yang kajian babnya menteng. Nyambang. Jadi kesimpulan di yang ke lagi ada pegah bunuh bertobatlah dengan sungguh-sungguh Allah Ta'ala insya-Allah diterima taubat. Lagi likut ju fazilah taubat luar biasa rupanya Allah Ta'ala mudahkan yaitu kiban hidayah pegah taubat nasuha yang pertama sekali menyesal hati, yang kedua istighfar dengan lidah, yang ketiga meninggalkan maksiat dengan anggota, yang keempat bercita-cita untuk tidak kembali lagi kepada dosa. Nyan kun sebahagian kun Hasan Basri lagi nyan kun Hasan Basri lagi yang bertobat. Yang pertama menyesal dengan hati, yang kedua tak istighfar dengan lidah, yang kelih tak tinggal maksiat, yang keput hana rencana ulang li. Nyan keban gimana pertanyaan jut nya dengan kejadian meneu bagaimana pandangan pandang katanya dan kadang-kadang kan kita pandang seolah-olahnya kisahnya jahat seolah-olahnya berarti urung cukup bro nyen le sebenarnya yang dapat dapati begitulah saat sayang Allah Ta'ala saat taubat ialah sebenarnya saat taubat hirara urung diterima oleh Allah Ta'ala tidak ada istilah yang mustahil pada Allah Ta'ala untuk dia itu menjadi baik kan yang ialah sabah yang dapat kita peti olehnya jadi sama dengan ia menyo Allah diterima taubat hirara urung nyo lagi nyo akan terjadi kehidupannya akan berubah 100% dari keterpurukan dosa dia itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala kepada pantai taubat diterima segala amal ibadahnya. Olehnya tidak ada istilah terlambat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. UBE rela rusak kehidupan terora urang untuk masa depannya itu belum tentu rusak. Dia kan kata-kata yang pernah paling sering dah pegang. UBE rela kehidupan katanya mulai jinau liket tapi jinau ke belum tentu rela. Apakah kita mau memperbaikinya ataupun tidak? Yang mana ini? Ya, nyamban. Yang dapat kita petik daripada kisahnya makanya hino juga dapat kita petik supaya tidak berputus asa. Betul lagi nyo kada usah sang hana geterima ngli tili Allah Taala hang getung tili yo hana istilah hana getung. Apabila benar-benar dia bertobat, ini kan gebegah kebannya. Dengoknya kan berkat benar. Benar apa?
taubat yang benar, yang taubat nasuha. Oleh yang berkat taat, oleh yang berkat baik niat. Memang niatnya itu ingin menjadi berubah. Yang lagi yang saya cara bagi tanya untuk mensikapinya. Ini kan membuat semangat bagi tanya. Yang tanya akan jatuh dalam keterpurukan dosa, maka akan bangkit kembali. Baiklah alasan bagi tanya nyo hang getung tuli lah Allah. Nyo sah nak get tuli ju. Hang tepat mulai dari pat nak mulai pun ju. Yang kan mandum ya sebenarnya. Yang mana? Nah, lain. Johana nyo kaji no, bab nyo. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu